Fajan. Halo. Ketemu lagi di Overham Shave. Oke. Pak, betul jawab kita sedikit. Seperti yang sudah diceritakan kemarin, kita mau pengen tahu sih gimana ketika Bapak dulu sebelum bertemu dengan tapi sebelumnya mau tahu dong Bapak namanya siapa, terus saat ini? Saya dengan John, panggilan saya John Alif. Saat ini saya di Malang Tourist Information Center, juga di House John Coffee and Hostel. Begitu. Boleh tahu nggak Pak usia atau kelahiran Bapak tahu nggak? Saya lahir tahun 67. Berarti usia sekarang 54. Nah, masa kecil saya asik-asik aja. Saya suka main di sawah. Saya anak desa. Kemudian saya besar, mulai dari SD, SMP di desa, SMA baru masuk kota, kemudian kuliah di Malang. Tahun 87 saya di Malang, gitu. Kalau dulu kita banyak di desa itu mainan tradisional, hampir semua mainan tradisional kita lakukan. Seperti main di kali, main di sawah, angon kerbau, mengembala kerbau begitu. Di kebun. Lebih ke alam ya? Lebih ke alam kita kalau di desa. Ya, sementara waktu saya masa-masa SMA yang tren antara lain kalau teknologi, sementara motor, kita suka motor, kita suka mobil, tapi kita mau pakai motor itu aja susah. Tahun itu kita mau punya motor begitu. Jadi saya pikir ya ada kebanggaan, namanya teknologi berkembang itu ada kebanggaan begitu. Itu. Ya, kalau kita punya motor rasanya itu sudah modern, kemudian semua itu sudah kayak barang mewah begitu waktu itu. Jadi kalau kita naik motor itu sudah mewah kita ini begitu. Jadi saya pikir setiap orang akan menginginkan kemewahan begitu ya, atau perubahan begitu. Tapi tetap kita melalui proses begitu ya, dari desa, dari masa-masa itu, kemudian ya sampai saat ini begitu. Kalau waktu itu ya kita senang, artinya itu transportasi yang modern, yang setiap orang ingin memiliki waktu itu begitu. Ya saya pikir itu ya tidak ngeliatin, tapi itu adalah fasilitas yang sangat penting gitu waktu itu ya. Awal dunia travel saya sambil kuliah, itu sudah saya menikmati dan saya mempelajari tentang travel. Jadi saya sambil kuliah, saya sudah keluar, saya sering explore di lingkungan sekitar Malang, sekitar Jawa Timur. Akhirnya itu menjadi hobi menjadi pekerjaan sampai saat ini begitu ya. Bromo. Iya. Dengan Bromo itu, karena Bromo merupakan primadona khususnya Jawa Timur dan Indonesia secara keseluruhan. Orang ke Malang ini rata-rata yang diingat hanya Bromo. Yang lain-lain itu nanti akan ngikuti begitu. Tapi tujuan utamanya sebenarnya Bromo. Maka dari itu saya dengan adanya Bromo ini itu salah satu pengalaman yang menginspirasi saya membuat travel begitu. Jadi sampai sekarang Bromo tidak ada habisnya. Namanya wisata itu, atau apalagi Bromo potensinya sangat tinggi. Sampai turun-temurun itu insya Allah tidak bakal habis kalau kita bisa melestarikan terus begitu. Ini saya sering, karena saya sering ketemu tamu asing,
yang datang ke Malang, kalau ke Malang ditanya mesti ke Bromo begitu. Jadi disitulah saya mengenal, akhirnya saya berusaha untuk mendalami secara detail tentang traveling yang khususnya Bromo. Kalau sejarah sudah otomatis karena kita tinggal di Malang, Malang ada apa, kemudian didukung dengan literatur, saya belajar di situ. Waktu itu informasi hanya dari buku kalau dulu rata-rata. Tapi kalau saat ini dengan media, dengan adanya teknologi itu lebih mempermudah kita untuk belajar, gitu. Kalau menurut saya internet itu sangatlah penting karena itu menjadi tuntutan setiap orang kalau ingin berkembang. Begitu. Saya pikir itu kalau internet itu apalagi saat ini informasi semua itu datangnya dari internet. Mau orang artinya di kelas bawah, menengah sampai atas, itu informasi itu sangat penting dan setiap hari bisa untuk komunikasi dengan internet ini. Saya ketemu internet itu sejak tahun 80-an. Jadi di bawah 80, di antara 90-an itu saya sudah 90 di bawah tahun 2000. Jadi tahun 97, 98 itu penggunaan internet masih belum maksimal. Kita komunikasi pakai namanya pager. Kalau kita komunikasi ada pesan pakai pager. Kemudian setelah itu muncul ada Nokia pisang, itu di antara tahun 88, 87, 88. Kemudian 89 itu termasuk masih baru. Nah, di teknologi itu terus berkembang ya sampai saat ini begitu di warnet. Waktu itu kalau dengan internet ini merasa kita bisa melihat dunia lewat teknologi. Jadi kita punya rekanan di luar sana atau di luar negeri, kita bisa komunikasi karena ada internet. Akhirnya kita ketagihan, kita dituntut untuk bagaimana bisa mengoperasikan yang namanya internet begitu. Jadi bagaimana kita kirim pesan, kemudian kita nunggu balasan, membalas lagi. Itu selalu kita berharap untuk memberikan satu komunikasi terus begitu ya. Pastinya begitu. Karena dengan internet ini semua dipermudah, mulai dari mendapatkan informasi, yang utamanya transaksi, karena kita sudah masuk di dunia bisnis begitu. Ya. Saya kira semua dipermudah ya, mulai dari komunikasi, booking, sampai transaksi itu dipermudah. Yang paling penting itu ya promosi begitu. Kalau kita dulu promosinya lewat buku manual. Kalau travel ini ada namanya guidebook. Setiap negara punya buku panduan. Orang Belanda punya buku yang berbahasa Belanda, yang isinya tentang objek dan daya tarik wisata yang ada di Malang, termasuk usaha-usaha di dalamnya seperti hotel, travel, kelengkapan dalam pengurusan perjalanan begitu. Jadi lewat guidebook namanya. Jadi nama kita ini sudah ada di buku panduan. Jadi kalau tamu akan masuk ke sini, atau tamu yang datang ke Malang itu membuka travel ada di mana saja, terus jurusannya kemana, informasinya bagaimana. Nah itu di situ di guidebook. Tapi kalau sekarang yang dilihat adalah review, di mana reviewnya bagus, tamu itu akan percaya karena teknologi ini begitu. Saya pikir tergantung dari bagaimana cara menyikapi dan memakai internet itu sendiri atau teknologi sendiri. Kalau teknologi ini kita ambil dan itu bermanfaat, saya pikir itu positif. Karena di internet mau apa saja itu ada. Jadi tergantung dari pemakaian dan
pemanfaatan itu sendiri. Saya pikir internet bisa memengaruhi kita. Yaitu ada yang positif, ada yang negatif. Orang yang tadinya ini di bidang bisnis usaha, yang tadinya biasa-biasa saja karena ada internet bisa maju, bisa progres, bisa improve karena internet dan bagaimana cara kita memanfaatkan internet itu sendiri. Saya pikir itu. Benar-benar.